Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa, 3 hari yang lalu, yaitu malam Hari Pahlawan ya. Malam Hari Pahlawan, malam tanggal 10 November 2024. Ada sebuah acara yaitu Mujahadah Pejuang Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Di mana di sana itu Kiai Haji Miftahul Ahyar yang merupakan Rais Am PBNU. Nah, di sana beliau menyampaikan nasihatnya, menyampaikan wasiatnya kepada masyarakat Nahdlatul Ulama atau para Nahdliyin, Nahdliyat tentang beberapa hal. Yang diantaranya fenomena pada saat-saat ini itu banyak sekali orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Kebenaran ya dianggap sebagai kebatilan, kebatilan itu dianggap sebagai kebenaran, dan sudah bisa kita simpulkan arahnya itu kemana. Kemudian juga sedikit membahas tentang argumentasi sufastoiyah dan seterusnya lah. Arahnya itu bisa kita fahami, arahnya bisa kita prediksikan kemana. Yang pada intinya di sana itu kemudian beliau menyatakan, saya ini cuman Rais awam saja kok. Atau dengan bahasa lainnya itu adalah Rais Am KW3. Nah, untuk lebih lengkapnya itu seperti ini ya, teman-teman, redaksinya itu seperti ini. Putusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, ya, lihat benar apa enggak. Kalau enggak, tolak. Ya, cuma Rais awam saja kok. Saya ini kan Rais awam atau Rais Am yang KW3. Saya, dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rais Am tapi Rais awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Ada orang yang mengatakan saya waktu Bang Verwildi areng-areng karena katanya nulis nama saya sendiri. Loh, saya waktu itu, dan seterusnya ya. Artinya dari apa yang dilakukan oleh para teman-teman Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan itu semata-mata adalah untuk mengaplikasikan apa yang sudah menjadi satu slogan PBNU sendiri, yaitu fikih peradaban. Saya sedikit menelusuri atau mendalami ya bagaimana fikih peradaban itu. Bahwasanya fikih peradaban itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa dalam pengaplikasiannya, khususnya di zaman akhir ini. Yang tentu seseorang itu harus dan juga melihat bagaimana situasi, kondisi yang sesuai dengan kemaslahatan dari setiap zaman itu sendiri. Di mana konsep hukum fikih yang digunakan sebagai dasar membangun peradaban. Ya, fikih peradaban adalah konsep hukum Islam yang digunakan sebagai dasar untuk membangun peradaban. Artinya dari teks-teks syariat, ya, itu kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kaitannya dengan kekinian. Nah, tentu dengan melihat banyak fenomena-fenomena yang terjadi, bagaimana masyarakat itu, bagaimana ada sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai ras tertinggi, baik secara langsung atau tidak langsung, harus memuliakan mereka,
dan seterusnya. Kemudian juga teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berjuang selama ini untuk mencapai sebuah kesetaraan sosial tanpa ada merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai ras tertinggi yang paling mulia di muka bumi ini, ya. Kemudian juga memberantas khurafat-khurafat yang difahami oleh masyarakat itu sebagai karomah. Makanya saya sering mengangkat banyak tema mengenai banyaknya khurafat-khurafat itu, dan itu tertulis dalam sebuah kitab. Kitab Tadhkirun Nas misalkan, yang menyebutkan seorang Habib yang ketika dia itu membuang kotoran dan kotorannya berubah jadi emas. Kemudian ada yang menarik rantai itu dari langit. Kemudian ada sisa-sisa kuning-kuning yang ada di kakinya, dan dikatakan bahwa itu merupakan bekas dari tanah surga, dan seterusnya. Artinya hal yang seperti inilah yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai sebuah edukasi agar masyarakat itu tidak mudah tertipu. Jadi bukannya untuk membalikkan kebenaran menjadi kebatilan atau kebatilan menjadi kebenaran, kemudian menggunakan argumentasi sufastoiyah, bukan. Nah, makanya misalkan ya, dari yang disampaikan oleh beliau ini, Kiai Haji Miftahul Ahyar, dalam acara tersebut itu malam Mujahadah Pejuang Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, dan kita sudah cukup mendengar ya sebuah informasi di mana pada malam tanggal 10 malam ya, 10 untuk memperingati Hari Pahlawan sekaligus Surabaya Bersolawat, yang di situ akan dihadiri oleh Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan ya, ada Gus Abbas, ada Bang Haji Romai Rama dan lain sebagainya, Gus Muafiq. Itu kan gagal, dan kita tahu ada sebuah informasi siapa dalangnya yang menggagalkan acara tersebut. Kita tahu juga itu. Nah, sehingga di sini ada apa sebenarnya? Sebenarnya ada apa? Ya, kalau memang mendukung akan fikih peradaban, ya maka laksanakanlah, lakukanlah LBM, Bahsul Masail untuk Nasabah Alawi. Kenapa tidak? Kalau memang tujuannya itu adalah untuk umat, tujuannya itu adalah untuk fikih peradaban. Dan kita juga sudah menyimak bagaimana yang disampaikan oleh Gus Fuad itu tentang Rois Am ya, di mana beliau ini Kiai Haji Fuad ini atau Gus Fuad itu menyebutkan beberapa nama yang sebagai pengganti dari Rois Am saat ini. Itu hak beliau untuk bersuara begitu kan. Tapi setidaknya di sini saya mengajak kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika PBNU itu memiliki satu konsep fikih peradaban, ya laksanakan, lakukan. Artinya yang dibutuhkan oleh umat Islam saat ini itulah yang harus dilakukan. Tidak malah menuduh dengan yang tidak-tidak. Apalagi menuduh sebagai orang yang, atau sekelompok orang, atau gerakan-gerakan, atau kelompok-kelompok yang sengaja ya membalikan fakta, mengatakan bahwasanya kebenaran itu dibalik menjadi sebagai sebuah kebatilan, dan kebatilan itu dibalik sebagai sebuah kebenaran. Ya jangan begitulah. Ya barangkali saya sebagai warga NU ya di akar rumput, itu unek-unek yang saya miliki dan mungkin didengar, baik khususnya oleh masyarakat ya. Tidak penting menganggap misalkan Rois Am itu adalah Rois Awam misalkan. Atau Rois Am PBNU KW3 gitu, itu nggak penting. Tapi tadi, apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh umat Islam saat ini, ya berarti itulah fikih peradaban atau pengaplikasian dari fikih peradaban itu sendiri. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.